kenapa potongan bunga itu bisa segitu banyaknya? Yaitu karena dari member dan reseller. Gak ada artinya sesali, tapi sekarang saya berjuang gimana caranya uang member-member saya bisa kembali. Karena orang mereka pun banyak pengaduan sama saya juga kadang-kadang untuk orang nih supaya bisa masuk. Kemarin ini sampai ada yang minjam, ada orang yang jual Honda dia, ada orang yang menggadaikan harta-harta mereka untuk demi masuk kemari. Ini katakanlah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai reseller ini gimana Kak? Saya bang sudah siap bang, dari awal pun saya bilang. Kalau saya bilang dimanapun saya perjuangkan uang member-member saya. Kenapa itu tanggung jawab saya sebagai reseller? Seperti itu. Kalau memang pun saya sudah berusaha, lebih baik saya berjalan di atas kejujuran bang, walaupun akhirnya saya mempertanggungjawabkan yang ini semua terjadi. Tapi saya di atas kejujuran. Saya insya Allah sanggup bang, insya Allah saya siap. Tapi buat apa saya selamat dari atas, kita bilang dari sebuah kayak abang bilang lepaslah dari tidak ada tuntutan ataupun apa, tapi kita di dalam kebohongan, kita berbohong, kita menutupi suatu kebohongan untuk apa? Selama ini kakak kepada member itu jelasinnya apa sekarang? Kalau mereka tanya-tanya, kakak jelasinnya apa? Ya saya selalu menjelaskan sama mereka, di sini saya pun lagi berusaha, saya bilang, kita pun lagi berjuang, dan kita selalu pun dengar informasi. Apalagi kalau kita kadang dibilang sama, ada juga kita bilang dari orang Polda itu kan insya Allah ini uang member pasti akan dikembalikan. Kenapa? Ini bukan uang pemerintah, kan gitu. Nah di situ kadang-kadang saya untuk ngasih pengertian sama mereka. Yang kembalikan maksudnya nanti owner? Ya kita bilang kalau ini kan kita belum tahu misalnya prosesnya itu gimana bang. Kita belum tahu kayak mana. Kalaupun seandainya mungkin owner yang kembalikan memang dia memang terbebas, ya otomatis kan tanggung jawab dia. Namanya walaupun saya tidak lagi dijadikan reseller, walaupun misalnya seandainya saya memang uang saya situ pun memang tidak dikembalikan, tidak masalah. Yang pasti tanggung jawab dia sama member-member ini kan itu tanggung jawab dia. Kenapa? Uangnya kan uang dia, uang saya, dia campakkan saya. Tapi yang member-member saya ini kan otomatis tanggung jawab dia. Seperti itu. Gak ada artinya saya sesali, tapi sekarang saya berjuang gimana caranya uang member-member saya bisa kembali. Karena orang mereka pun banyak pengaduan sama saya juga kadang-kadang untuk orang nih supaya bisa masuk. Kemarin ini sampai ada yang minjam, ada orang yang jual Honda dia, ada orang yang menggadaikan harta-harta mereka untuk demi masuk kemari. Kenapa? Mereka pun sudah bosan mungkin dengan kehidupan mereka dengan asasi utang. Itu yang mungkin dipikirkan mereka kenapa mereka masuk ke Dialsa Butik ini. Tapi setelah bergabung di Dialsa Butik seperti ini, apa coba yang didapatkan? Malah mereka sekarang yang dulu baik sama kita dulu, iya. Waktu di saat saya mesti jadi reseller, semua orang bilang, oh iya, Umi Cahaya, ini itu semua. Tapi setelah kejadian seperti ini, mana coba? Mana orang tuh, mana selalu orang tuh tidak ada berpikir bagaimana perjuangan saya. Saya juga punya keluarga juga. Anak-anak saya semua di pondok pesantren. Kalau saya tidak cari uang, bagaimana coba ekonomi mereka? Bagaimana coba? Dalam posisi sekarang ini, saya jadi reseller Pak. Tidak ada saya memikirkan untuk diri saya sendiri. Uang yang saya dapatkan tidak saya makan sendiri. Makanya sama ini sampai member-member saya ada yang bilang, jual aja itu omset Umi Cahaya, jual aja. Saya jawab sama mereka, omset saya, anak saya 3 di pondok pesantren, saya bilang 2 keponakan saya di pondok pesantren, itu omset saya. Kalau mau kalian jual silakan, saya bilang. Itulah yang sekarang katanya mana saya tidak merasa beban. Posisinya sekarang semua reseller pada terdiam. Posisinya saya sekarang dikecilkan. Mereka bisa senang. Kenapa mereka ada duit? Kalau sekarang memang iya, karena saya seperti ini, karena saya tidak ada uang. Makanya mereka tuh bisa santai, tenang, seperti itu. Itulah yang saya rasakan. Saya tidak tahu lagi saya mau. Yang dibilang sama dia tuh Pak, masalah masyarakat miskin yang karena apa? Dia bisa jadi seperti ini karena setelah ada manajemen baru. Disitulah perangkatnya semua member-member berontak. Seperti itu. Bu, waktu acara kemarin ada dibebankan uang atau gimana? Waktu acara launching. bilang kapan bunga atau apa? Iya, itu sudah jelas kami member-member dan reseller itu diwajibkan untuk kita dipotong uang untuk uang kita bilang dulu mengundang artis. Dia bilang seperti itu. Kita terus buat papan bunga. Makanya kenapa papan bunga itu bisa segitu banyaknya? Yaitu karena dari member dan reseller. Berapa? Sebutkan minimal. Kalau minimal memang kita tidak beda semua Pak. Beda. Kalau kami per member kami
Yang dipotong itu 150 per orang. Banyak member untuk ancaman itu bermacam-macam. Bahkan saya mau dilaporkan ke Polda di mana posisi member di situ kan, ada yang sebagian di Langsa, di Medan ataupun di Kabupaten Riau. Bahkan saya sampai diancam mau dibacok. Sempat memang terjadi macam itu, kami mau dibacok. Yang penting pastinya uang kami dikembalikan. Kakak sekarang bagaimana apa namanya Pesan kakak. maksud kakak gini, kakak dengan kondisi seperti ini apakah ada kemungkinan uang itu bisa kakak balikin kepada negara? Kalau dari posisi saya, dari mana saya kembalikan dari saya? Kan itu. Sedangkan tip yang dari di bulan 1 ini masuk member memang luar biasa. Saya di bulan 1 ini memang luar biasa saya masuk member. Sedangkan tip dengan pencairan tip aja pun tidak ada kami menerima di bulan 2 ini. Itu ada berapa member? Member saya udah sekitar hampir 300-an. Total investnya Kak? Total omsetnya 300 300 juta? 3M. 3M? 3,5 M. Uangnya semua udah kakak serahkan ke owner, ke admin? Semuanya insya Allah, semua setiap situ masuk member langsung saya transfer ke Mami. Sebagian saya ada tanda bukti transferan sama Mami kan, percakapan saya sama Mami, saya sudah ada buktinya. Mungkin sebagian tidak ada bukti, itu begini, contohnya ada masuk member 100 juta. Sedangkan pencairan hari ini ada 50 juta. Jadi kami diwajibkan ke LCD potong aja. Jadi sebagian 50 juta itu potong untuk pencairan member, 50 jutanya itu untuk transferan. Itulah sisanya itu berapa itu yang kami transfer ke Mami. Oh, maksud Mami itu yang pemiliknya? Iya, Mami itu ownernya Asa Butik. Apa yang menjadi harapan kakak sekarang setelah kasus ini? Yang saya harapkan mudah-mudahan Asa Butik mengeluarkan uang-uang member saya. Kalau mengharapkan dari saya, jujur saya nggak ada yang apa saya dapatkan dari Asa Butik. Memang saya udah merasakan dari Asa Butik, memang saya terima kasih. Cuma sebagian pun dari hasil itu saya tambah lagi gitu, namanya manusia. Mungkin masih memerlukan uang kan gitu, sebab memang ibaratnya di bulan pertama dan kedua dan seterusnya ada berapa bulan nih kami memang Asa Butik nih terus 50% dikasih. Selama bergabung kakak dapat keuntungan berapa dari fee dan apa namanya bunganya? Kalau apa aja kita dapatnya gitu, apa aja kita dapatnya nggak kita pastikan. Sebab pun semenjak dari Asa ini suami saya pun tidak bekerja, dia pun membantu saya juga untuk mencatat format Asa Butik, mencatat list bulanan kami ini. Sebab di sini kalau tidak kami akhir bulan ini kami buat list bulanan. Seandainya kami salah aja satu pun angkanya itu kami yang tanggung jawabin. Saya kemarin Beliau sendiri malah pancong mau diapa, beliau sendiri yang tahu nih.